Perkenalkan, nama saya Miriah Simanjuntak, NPM 211200010, kelas SIM 2101, Universitas Budi Dharma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem. Yang pertama, sistem firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jejaring internet. Dengan kata lain, fungsi firewall bekerja sebagai sekat atau penutup membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang bisa lalu lalang di jaringan internet, komputer, dan begitu pula sebaliknya. Fungsi firewall yaitu melindungi data dari hacker dan pengguna tak bertanggung jawab. Yang kedua, memblokir pesan yang mengganggu. Yang ketiga, memblokir konten yang tidak diinginkan. Yang keempat, membuat game Anda lebih aman dan nyaman. Yang kelima, memantau penggunaan bandwidth. Dan keenam, mengakses layanan VPN. Manfaat firewall. Yang pertama, komputer menjadi lebih aman. Yang kedua, website bersih dari ancaman berbahaya. Yang ketiga, menghindari kerugian akibat pencurian data. Yang keempat, pemeliharaan akses konten berbahaya. Jenis-jenis firewall yang perlu Anda ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras firewall. Yang termasuk jenis firewall adalah hardware firewall. Sesuai namanya, hardware firewall adalah piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk bekerja, firewall perangkat keras menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Yang kedua, firewall perangkat lunak. Ada hardware firewall, pastinya ada juga software firewall. Jenis-jenis firewall yang satu ini biasanya dibuat dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Software firewall adalah solusi yang tepat untuk melindungi jaringan bagi pengguna internet di rumah. Yang ketiga, firewall penyaring paket. Paket filtering firewall adalah firewall yang cara kerjanya menyaring paket yang akan masuk ke sistem. Anda perlu tahu bahwa ketika proses transfer data terjadi, data tersebut sebenarnya dikirim dalam bentuk paket. Yang keempat, gateway tingkat sirkuit. Circuit level gateway adalah jenis-jenis firewall yang bekerja di session layer ketiga pada OSI model. Secara umum, fungsi firewall gateway level circuit adalah memastikan setiap koneksi dan sesi yang melewati TCP atau Transmission Control Protocol telah aman. Yang kelima, firewall infection stateful. State infection firewall adalah melewati firewall yang bisa melacak asal paket yang TCP serta membuka isi paket tersebut. Bisa dibilang jenis-jenis paket yang satu ini merupakan gabungan dari paket filtering, firewall, dan circuit level gateway. Yang keenam, proxy firewall. Tugas proxy firewall adalah sebagai perantara komputer dan server yang berkomunikasi melalui jaringan internet. Caranya dengan forward request dari komputer seolah-olah request tersebut berasal dari si proxy itu sendiri. Yang ketujuh, firewall generasi berikutnya. Next generation firewall adalah perangkat keamanan yang menggabungkan berbagai fungsi dan jenis-jenis firewall yang lain. Misalnya, mengecek paket, koneksi push, session, TCP, dan masih banyak lagi. Yang ke-8, tembok api awan. Jenis-jenis firewall yang terakhir adalah call firewall. Sesuai namanya, call firewall menawarkan perlindungan jaringan dan transaksi data berbasis call. Layaknya teknologi berbasis call lainnya, ia dikelola oleh penyedia eksternal. Kemudian, access control list. Pengertian access control list adalah atau bisa disingkat dengan ACL, mekanisme keamanan yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber dengan cara mengatur pengguna atau sistem mana yang memiliki izin untuk mengakses dan jenis apa yang ingin diizinkan. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa file atau direktori dalam sistem, sedangkan jenis akses yang diizinkan umumnya terdiri atas read, write, dan exclude. Fungsi ACL.
ACL berfungsi untuk membatasi akses terhadap data yang bersifat rahasia atau membatasi pengguna yang tidak berkepentingan untuk mengakses rows tertentu. ACL umumnya dipasang pada sistem operasi komputer, sistem jaringan, dan database. Kelebihan akses controlless. Kelebihan ACL terdapat beberapa, yaitu dapat memberi kontrol yang lebih granular. Kelebihan ACL yang pertama adalah dapat memberi kontrol akses yang lebih granular, artinya kontrol akses bisa diatur hingga sangat spesifik dan presisi untuk setiap pengguna. Jadi keamanan data-data bersifat rahasia lebih terjaga. Yang kedua, bersifat fleksibel. ACL bersifat fleksibel sehingga dapat benar-benar diatur sesuai kebutuhan. Jika terdapat perubahan aturan, ACL juga bisa diubah atau dimodifikasi ulang kapanpun oleh pemilik resource itu. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengaudit akses control list dan dapat digunakan untuk mengaudit berbagai percobaan akses yang terkandung dalam sistem, sehingga pemilik resource dapat dengan mudah melacak siapa yang mengakses sistem, kapan waktunya aksesnya, dan jenis apa yang dilakukan. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan mudah. ACL mudah diintegrasikan dengan mekanisme keamanan lainnya seperti firewall, sistem pendeteksi intrusi atau gangguan, serta antivirus. Hal ini memungkinkan pemilik resource untuk membangun sebuah solusi keamanan komprehensif yang mencakup segala aspek keamanan yang dibutuhkan sistem. Selanjutnya, Network Address Translation atau NAT. Gagasan NAT adalah memungkinkan banyak perangkat mengakses internet melalui satu alamat publik. Untuk mencapai ini, diperlukan terjemahan alamat IP pribadi ke alamat IP publik. Network Address Translation adalah proses di mana suatu atau lebih alamat IP lokal diterjemahkan ke dalam satu atau lebih alamat IP global, dan sebaliknya untuk menyediakan akses internet ke host lokal. NAT di dalam dan di luar alamat. Di dalam mengacu pada alamat yang harus diterjemahkan, di luar mengacu pada alamat yang tidak berada dalam kendali organisasi. Ini adalah alamat jaringan di mana terjemahan alamat akan dilakukan. Kedua, di dalam alamat lokal. Alamat IP yang ditetapkan oleh host jaringan inside atau lokal. Alamat tersebut mungkin bukan alamat IP yang diberikan oleh penyedia layanan itu. Ini alamat IP pribadi. Ini adalah host bagian yang dilihat dari jaringan bagian dalam. Yang ketiga, di dalam alamat global. Alamat IP yang mewakili satu atau lebih alamat IP lokal di dalam ke dunia luar. Ini adalah host seperti yang terlihat dari jaringan luar. Yang keempat, di luar alamat lokal. Ini adalah alamat IP sebenarnya dari host tujuan di jaringan lokal setelah diterjemahkan. Yang kelima, alamat global luar. Ini adalah host luar seperti yang terlihat dari jaringan luar. Ini adalah alamat IP dari host tujuan luar sebelum diterjemahkan. Jenis-jenis alamat jaringan. Ada 3 cara untuk mengkonfigurasi NAT. Yang pertama, NAT statis. Dalam hal ini, satu alamat IP yang tidak terdaftar dipetakan dengan alamat IP publik yang terdaftar secara hukum, yaitu pemetaan satu ke satu antara alamat lokal dan global. Ini pada umumnya digunakan untuk web hosting. Ini tidak digunakan dalam organisasi karena ada banyak perangkat yang memerlukan akses internet, dan untuk menyediakan akses internet diperlukan IP publik. Misalnya, jika ada 3.000 perangkat yang membutuhkan akses ke internet, organisasi harus membeli 3.000 alamat publik yang sangat mahal. Yang kedua, NAT dinamis. Dalam jenis NAT ini, alamat IP yang terdaftar diterjemahkan menjadi alamat IP publik terdaftar dari kumpulan alamat IP publik. Jika alamat IP kumpulan tidak bebas, maka paket akan dibuang karena hanya alamat IP privat dalam jumlah tetap yang dapat diterjemahkan ke alamat publik. Yang keempat, Root Address Translation atau PAT.
Ini juga dikenal sebagai NAT overload. Nomor port digunakan untuk membedakan lalu lintas, yaitu lalu lintas mana yang termasuk alamat IP mana. Ini paling sering digunakan karena hemat biaya, karena ribuan pengguna dapat terhubung ke internet hanya dengan menggunakan satu alamat IP global, publik atau nyata. Keuntungan NAT adalah: yang pertama, NAT menyimpan alamat IP yang terdaftar secara legal. Yang kedua, ini memberikan privasi karena alamat IP perangkat mengirimkan dan menerima lalu lintas akan disembunyikan. Yang ketiga, menghilangkan penomoran ulang alamat saat jaringan berkembang. Adapun kerugian daripada NAT yaitu: yang pertama, terjemahan menghasilkan penundaan perpindahan jalur. Yang kedua, aplikasi tertentu tidak akan berfungsi saat NAT diaktifkan. Yang ketiga, rumit protokol tunneling seperti IPsec. Yang keempat, selain itu, router sebagai perangkat lapisan jaringan tidak boleh mengutak-atik nomor port atau lapisan transportasi, tetapi harus melakukannya karena NAT. Demikian penjelasan saya tentang keamanan sistem.